Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jallat azamatuh yang telah memperkenankan hidayahnya untuk kita. Kita bisa kenal sama yang menciptakan diri kita. Kita bisa bermunajat memanggil nama Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa faham mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang. Itu karunia yang jauh lebih besar daripada Allah memberikan kepada kita dunia dan isinya. Antum bisa bayangkan kalau 2 rakaat sholat sunnah, rakaatul fajri, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu tuh anugerah Allah. Allah kasih sama kita bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu lebih indah daripada Allah berikan kepada kita dunia dan isinya. Tapi siapa yang merasakan itu? Hanya orang-orang yang beriman. Dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi mereka. Hari ini hari Jumat. Berada di akhir Jumat. Di tempat di mana harapan doa dikabulkan sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min khairi ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya termasuk hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Allah menciptakan bapak kita Adam alaihissalam. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari itu dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari itu pula dikeluarkan dari surga. Wa fihi taqumus sa'ah. Dan pada hari Jumat itu kiamat akan terjadi. Fa'aksiru fihi minas salati alayya. Kata Nabi SAW, kalian banyak-banyak bersalawat kepadaku pada hari Jumat itu. Pertanyaannya, sampai saat ini berapa kali kita bersalawat buat Nabi SAW? Antum coba pikirkan. Antum hitung dari tadi subuh. Ada 100 kita salawat buat Nabi. 100 udah banyak. Lah. Sebagian ulama ketika ditanya banyak itu berapa sih? Banyak itu paling tidak 300 kali. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk baginda Nabi kita. Sebanyak orang mengingat beliau dan sebanyak orang lalai kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Nabi, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman Dzin Nurain, untuk Ali Abi Sibtain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pemirsa dan pendengar dimanapun antum berada. Kita mau bahas apa sore hari ini? Tadi pembawa acara nyampaikan enggak? Mana kok enggak? Ya, kita mau bahas apa? Umum berarti bebas kajiannya. Tanpa tema. Cuma yang ana heran. Kita di musim hujan, ana lihat di bawah itu ada danau-danau. Ada mata air. Antum lihat.
Tapi ustadznya dikasih air. Oh, gelasnya nggak ada, lagi dibikin. Masya Allah, alhamdulillah jemaah. Karena nggak ada gelas, anak minum pakai botol jemaah. Bismillah. Nggak tahu yang salah siapa, nggak tahu jemaah. Penting. Ahibati fillah, akhirat itu kampungnya orang-orang beriman. Kalau nggak salah itu temanya. Negeri akhirat, negeri orang beriman. Antum siap masuk surga? Antum nggak siap. Di surat Al-Baqarah ayat 224 insyaallah. Allah mengatakan tentang beratnya masuk surga. Nggak mudah jemaah. Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kalian ngira kalian bisa masuk surga. Ayat ini turun kepada sahabat-sahabat Nabi kita yang mereka hijrah meninggalkan kota Mekah, hidup dengan penuh kesusahan. Sebagian mereka dibunuh dan dibantai. Allah mengatakan, kalian mengira kalian bisa masuk surga. Dengan seperti ini kalian mengira kalian bisa masuk surga. Sedangkan belum datang kepada kalian seperti apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan. Mereka menderita banyaknya bencana yang menimpa mereka. Penyakit. Wazulzilu, digoyahkan jamaah hati mereka. Keimanan mereka. Antum tahu bagaimana Khabbab bin Ard. Khabbab ibn Ard. Dia datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi punggung dia itu dibakar oleh orang-orang musyrikin. Mereka membakar batu, kayu, sehingga ketika panas Khabbab diletakkan di sana punggungnya. Sehingga api itu mati karena kering atau karena air yang di punggungnya Khabbab bin Ard yang mematikan api itu. Khabbab bin Ard datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam bersama beberapa para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'ullah lana, ala tastansir lana. Wahai Rasul SAW, apa engkau nggak minta kepada Allah buat kami? Engkau nggak minta tolong kepada Allah buat kita nih, buat yang lemah-lemah di antara kita? Lalu Nabi yang ketika itu sedang bernaung di bawah naungan Ka'bah duduk mengatakan, laqad kana fi man kana qablakum. Kalian tahu orang-orang sebelum kalian itu bagaimana perjuangan mereka. Sebagian di antara mereka yuhfaru lahu, digali tanah kemudian ditanam itu orang, sisa kepalanya, wa yudha'ul minsyaru fi ra'si, lalu gergaji itu ditaruh di atas kepala orang itu, terus digergaji sampai terbelah menjadi dua. Wa ma yaruddu dzalika an dini, dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Wa yumshatu bi amshatin min hadid, sebagian di antara mereka itu disisir dengan sisir dari besi sehingga terlupas daging itu dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dini, itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Wala yutimmanallahu hadzal amr, kalian tahu Allah akan menyempurnakan agama ini. Hatta yasirar rakib min Son'a ila Hadramut, sampai nanti ada yang berjalan dari Son'a ke Hadramut, mereka tidak takut kecuali kepada Allah Jalla Jalaluh. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Allahu Akbar. Tapi kalian ini kaum yang tergesa-gesa. Itu dikatakan kepada sahabat Nabi jemaah.
Kalian kaum yang tergesa-gesa. Maka Allah katakan, nih ayat yang tadi Anda bacakan itu turun di Medina. Setelah peristiwa ke-13 tahun di Mekah mereka mendapatkan berbagai macam tantangan, Allah turunkan nih ayat. Wa zulzilu, mereka dicoba keimanan mereka, digoyahkan keimanan mereka dengan berbagai macam fitnah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun, kata mereka. Bukan mereka nggak yakin dengan pertolongan Allah, mereka yakin. Tapi mereka merasa kok terlambat pertolongan itu turun. Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, jamaah. Kalau antum baru datang kajian, hujan-hujan, udah ngeluh. Duduk mungkin basah tempat duduknya, ngeluh. Mungkin ada yang nggak dapat tempat duduk, berdiri, ngeluh. Antum lihat bagaimana sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagaimana kesabaran mereka ketika tahun ke-5 Hijriah. Mereka fikir sampai kota Madinah, insya Allah mereka aman dari gangguan orang-orang musyrikin. Datang orang-orang musyrikin ke Madinah. Mereka bawa 10.000 tentara untuk menghancurkan orang-orang beriman di kota Madinah. Ketika itu Allah memberikan karunia dengan diberikan ilham kepada Salman Al-Farisi untuk membuat khandak. Ketika pasukan itu datang, dilihat ada parit yang mengelilingi kota Madinah. Mereka nggak bisa masuk kota Madinah. Tapi juga orang-orang musyrikin tidak meninggalkan kota Madinah. Mereka berpikir, nih kita tutup semua jalan makan buat orang-orang Madinah. Sampai mereka kelaparan dan menyerahkan diri. Benar-benar kelaparan para sahabat Nabi. Nabi kita Muhammad SAW itu pakai sabuk dari kerikil. Karena menahan lapar. Beberapa hari beliau tidak makan. Sebagian sahabat seperti itu. Sampai mereka kadang-kala makan makanan yang sudah bau, mereka makan. Ketika datang pasukan itu, Allah menceritakan bagaimana kondisi para sahabat. Wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhunun. Ketika itu jantung para sahabat itu sampai ke kerongkongan sudah. Dari takutnya mereka dengan serangan musuh pada waktu itu. Dan kalian mengira kepada Allah dengan berbagai macam kiraan, berbagai macam dugaan kalian mengatakan. Orang-orang munafikin mereka punya prasangka. Dan orang-orang mukminin ketika melihat pasukan itu datang, apa kata mereka? Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita nggak bakal masuk surga sampai diuji seperti ini. Mereka beriman, ini ujian datang sekarang buat kita. Maka jemaah, kalau antum dikatakan antum siap masuk surga, maka antum harus siap berkorban. Kalau hanya dengan tiduran-tiduran belaka antum berharap masuk surga, mustahil. Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi mengatakan, ajma'atil uqala min kulli millah anna an-na'ima la yutraku bin na'im. Kata Ibnul Qayyim, semua orang yang berakal dari semua sektor, dari semua ajaran bersepakat, berijma' annan na'im la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Tak mungkin, jamaah. Wa man athara ar-raha fatathu ar-raha. Barang siapa yang memilih hidup santai, hidup bersenang-senang, berleha-leha, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Orang mau sukses di dunia harus capek. Di dunia. Antum kalau tanya kepada orang-orang sukses, dia akan cerita.
Waduh, dulu saya susah Pak Ustadz. Oh, dulu saya seperti ini. Dulu saya. Itu hanya untuk mendapatkan dunia, jemaah. Orang paling atau rumah paling mahal di dunia ini berapa, jemaah? Berapa rumah paling mahal? Ada yang tahu? 100 miliar. Subhanallah. Di India itu ada satu rumah milik salah satu orang terkaya. Harganya itu 19,5 triliun. Kalau gaji antum 1 miliar 1 bulan, antum dikasih umur sama Allah 100 tahun. Berapa yang antum kumpulkan? 12 M setahun. 12 M, iya. 1,2 T, jemaah. Nggak bisa antum beli rumah itu. Kalau antum nabung 1 miliar. Di mana yang Allah tawarkan kepada antum ini? Jannatun arduhas samawati wal ardh. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Berapa antum mau bayar untuk itu, ya? Maka kita harus berpikir, mungkinkah kita masuk surga? Mungkinkah orang kayak ana, Ustaz? Mungkin. Ada seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Allahu Akbar. Selesai mereka itu. Bagi pelacur, jemaah, saqat kalban, ngasih minum seekor anjing. Allah masukkan surga. Gimana kita, jemaah? Marra rajulun bi ghusni syajarah. Ada seorang laki-laki yang lewat di jalan, ada satu dahan pohon yang melintang. Dia ambil, dia singkirkan. La yu'dhi hadzal muslimin. Enggak boleh ini gangguin orang-orang Islam. Faghafarallahu lahu fadakhala al-jannah. Allah ampuni dosa orang itu, Allah masukkan ke surga. Supaya antum tahu, kalau masuk surga itu bukan dengan amalan kita, tapi dengan rahmat Allah. La yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Enggak ada yang masuk surga dengan amalnya, enggak ada. Antum berapa mau bayar, jemaah, kalau harus masuk surga? Amalan apa yang harus antum amalkan? Amalan itu hanya sebab masuk surga. Sebab. Tapi orang masuk surga itu karena rahmat Allah Jalla Jalla. Nggak ada satupun yang masuk surga dengan amalan. Para sahabat mengatakan, hatta anta ya Rasulullah. Engkau ya Nabi. Engkau juga nggak akan masuk surga dengan amalan. Hatta ana. Aku pun nggak akan. Kita juga nggak boleh ujub dengan amalan kita. Antum nggak bakalan masuk surga dengan amalan antum. Sebanyak apapun ibadah antum. Hatta ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah meliputiku, membungkusku dengan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Maka itu yang harus kita camkan. Kita semua ingin masuk surga, tapi dengan rahmat Allah Jalla Jalaluh. Yang jelas itu kampung akhirat disediakan untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang bertakwa. Kita tahu kunci masuk surga itu la ilaha illallah. Tapi bukan hanya ucapan di lisan. Sekarang mungkin sebagian menulis la ilaha illallah di topinya. Sebagian menulis di dadanya. Sebagian menulis di PP dia. Kalian harus tahu, ucapan itu lebih berat daripada langit 7 lapis dan bumi 7 lapis. Antum tahu ketika Musa alaihissalam meminta sebuah amalan, lalu dikasih sama Allah, qul la ilaha illallah.
Katakan la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Kullu ibadika yaquluna hadha. Semua hambamu mengatakan la ilaha illallah. Aku mau amalan spesial buat aku. Lalu Allah mengatakan, ya Musa, law anna samawati sab'a wa ma fihinna fi kiffah wal aradina sab'a wa ma fihinna fi kiffah. Kau tahu Musa, andai kata langit yang 7 lapis dengan isinya yang di dalamnya, dan bumi yang 7 lapis dengan isinya ada di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah berada di satu daun timbangan, lamalat bihinna la ilaha illallah, itu akan lebih berat la ilaha illallah. Ucapan itu ada konsekuensinya, ada tuntutannya yang kita harus penuhi, ada syarat-syaratnya, ada rukunnya. Sehingga orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia harus paham. Gimana Ustaz kalau dia nggak paham? Maka bisa jadi dia terjebak dalam hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah, atau membatalkan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Itu mungkin saja terjadi. Antum bisa lihat kenapa paman Nabi Abu Thalib nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Apa sih beratnya mengatakan la ilaha illallah? Kalau itu hanya sekedar ucapan atau sekedar tulisan. Ketika Nabi SAW mendatangi pamannya yang sekarat, di situ ada Abu Jahal dan satu lagi Abdullah bin Abi Umayyah sedang mendampingi Abu Thalib. Ada apa orang kafir mendampingi orang kafir? Takut orang itu mati Islam. Nabi datang alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan kepada pamannya, ya am, qul la ilaha illallah kalimah uhaju laka biha indallah. Wahai paman, engkau katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan jadikan hujah kelak di hadapan Allah. Aku akan belain engkau pada hari kiamat kelak kalau kau membaca la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal dan temannya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau enggak suka dengan ajaran nenek Abdul Muttalib? Dengan ajaran nenek moyang. Abu Jahal tahu. Kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya engkau harus meninggalkan segala sesembahan selain Allah Jalla Jalaluh. Segala tradisi-tradisi yang bertentangan dengan la ilaha illallah harus engkau tinggalkan semua. Karena kita tahu la ilaha itu menafikan, teman. Ini rukun la ilaha illallah. Kita menafikan segala sesembahan yang ada. Tidak ada yang pantas disembah, apapun bentuknya, siapapun orangnya, illallah, kecuali Allah. Jadi konsekuensinya memang kita berlepas diri dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan la ilaha illallah, kecuali Allah Jalla Jalaluh. Siap enggak? Abu Jahal mengatakan itu. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Engkau enggak suka dengan ajaran Abdul Muttalib? Enggak jadi ngomong la ilaha illallah. Lagi Nabi mengulangi sallallahu alaihi wasallam, qul ya am la ilaha illallah. Dan kita semua mengatakan la ilaha illallah. Tapi sebagian di antara kita mengatakan la ilaha illallah, namun dia memohon kepada selain Allah. Ada yang masih pakai jimat, ada yang masih cari pesugihan, ada yang pasang sesuatu di tukunya supaya rame. Subhanallah. Hebati fillah. Akhirnya paman Nabi meninggal. Dalam kondisi di atas agama Abdul Muttalib. Kalau bicara kampung akhirat, pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Masuk ke rumah Nabi, Nabi sedang istirahat. Bukan di atas kasur yang empuk sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jemaah. Antum kalau lagi tidur di atas kasur yang enak, di atas bantal, pakai AC apalagi. Antum ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidur tuh di atas tikar jemaah. Ma bainahu wa bainahu syai'. Kata Umar, enggak ada lapisannya itu tikar. Nabi tidur di atas tikar. Wa tahta ra'sihi wisadatun min adamin hashu halif. Nabi pakai bantal. Bantal itu dari kulit dan isinya ya kayak sepatnya pohon kelapa tapi dari pohon kurma. Diisi. Di kakinya juga nggak ada apa-apa. Umar ngelihat ke atas, ke samping, nggak ada barang macam-macam. Dan beliau itu orang yang paling dicintai Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Nabi bangun, dilihat ada bekas tikar di samping tubuh Nabi alaihissalatu wassalam. Ada garis-garis tikar itu. Fabaka. Umar menangis. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, "Ma yubkika? Kamu kenapa nangis?" Faqala lahu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaika salatu wassalamu ya Rasulullah. Inna Kisra wa Kaisar fima huma fi." Tuh, Raja Romawi, Raja Persia hidup bergelimang harta, bernikmat-nikmat, bermegah-megahan. Wa anta Rasulullah. Dan engkau utusan Allah. Engkau tidur seperti ini Nabi. Umar nangis jemaah. Lalu Nabi menghibur Umar bin Khattab alaihi salatu wassalam. Ama tarda an takuna lahumud dunya walana al-akhirah. Umar, apa engkau enggak ridha? Itu buat mereka di dunia. Buat mereka lah dunia ini. Dunia ini buat mereka, naam. Dan buat kita akhirat. Kalau antum punya dunia dan isinya, antum akan tinggal. Antum bisa bayangkan kampung akhirat. Nabi menghibur Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. La mawdi'u sauti ahadikum fil jannah. Tempat pecutnya seseorang di antara kalian. Pecut itu mungkin 1 meter. Orang kalau naik kuda biasanya mereka pakai pecut. 1 meter itu di surga. Khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka kalau bicara kita susah di dunia, berbahagia di akhirat nggak apa-apa. Tapi berbahagia di dunia juga boleh. Dan itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Ahibati fillah, dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah tuh berbagi dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai Allah kasih dunia. Nabi Sulaiman Allah kasih dunia. Nabi Daud Allah kasih kekayaan. Dan Fir'aun Allah juga kasih. Orang-orang kafir Allah kasih dunia. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Antum bisa datang di shaf pertama di masjid, bisa hadir di kajian, bisa sholat malam,
Antum harus syukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi tanda kecintaan Allah kepada kita. Tapi bukan berarti seorang muslim itu miskin. Enggak. Boleh antum kaya, tapi ambisinya tetap akhirat. Antum tahu putri Nabi SAW, Fatimah binti Muhammadin alaihi wassalam. Fatimah itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, sayyidatu ahlil jannah. Dia termasuk yang paling mulia di antara penghuni surga dari wanita-wanita. Ada 4. Siapa yang tahu yang 4 jemaah? Nah, Fatimah, Asia, Khadijah, Maryam binti Imran. Masya Allah, kasih hadiahnya. Mana hadiahnya? Antum bisa jawab di dunia, belum tentu bisa jawab di akhirat. Tapi kita minta supaya antum bisa jawab di dunia dan bisa jawab di akhirat. Fatimah binti Muhammadin, subhanallah, dia datang ke rumah Nabi SAW. Dia mengadu, tangannya kasar, tangannya Fatimah itu, karena dia nggak punya pembantu jemaah. Dia harus kerja di rumahnya sendirian. Dia punya anak Hasan dan Husain yang masih kecil. Ali bin Abi Thalib bukan orang kaya, nggak bisa bayar pembantu untuk kerjaan itu di rumahnya. Akhirnya Fatimah sampai tangannya itu kasar karena dia harus giling gandum sendiri. Orang kaya beli roti langsung, atau beli gandum yang sudah jadi tepung kemudian dia bikin roti. Tapi orang miskin gandum dia tumbuk sendiri. Itu Fatimah. Jadi kalau sekarang wanita yang paling indah itu yang paling lembut tangannya, bukan. Ana pernah ingat ibu ana cerita dulu. Ibu ana cerita, dia waktu itu mau melamar seorang perempuan buat sepupunya. Pulang dari sana, ibu ana cerita, Syafiq, tahu itu perempuan? Syafiq kata, iya ma, kenapa ma? Ya Allah, tangannya kasar. Itu perempuan pekerja, itu perempuan. Kalau mau cari mantu kayak gini nih jemaah. Tapi antum mau dapat perempuan yang kasar? Aduh Ustaz, anak cari yang lembut-lembut lah. Cari yang mulus. Kalau orang seperti Fatimah binti Muhammad, bisakah dia rawat kecantikan jemaah? Nggak ada pembantu dia. Dia datang menjumpai Nabi SAW, mau minta pembantu. Karena dengar Nabi kedatangan ya, tawanan-tawanan perang yang mungkin bisa untuk bantuin dia di rumahnya. Dia datang ke rumah Nabi SAW, tidak berjumpa dengan Nabi. Berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Lalu dia cerita. Di malam harinya, habis Isya Nabi datang ke rumahnya Aisyah. Aisyah bercerita, putrimu tadi datang ke sini. Nabi nggak jadi ke rumahnya Aisyah. Ya, kalau gitu anak ke sana. Lihat bagaimana seorang ayah jamaah datang ke rumah anak. Kita ini kadang-kadang jadi bapak, anak yang harus datang ke rumah bapak. Nabi datang ke rumah anaknya sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumahnya Fatimah, diizinkan masuk. Fatimah sama Ali sedang rebahan. Mereka mau bangun, kata Nabi SAW, ala rislikuma, tetap kalian di tempat kalian. Nabi duduk di antara Ali dan Fatimah, di tengah. Sampai Ali menceritakan, hatta ahsastu bibardi qadamaihi fi sadri. Bibardi qadamihi fi sadri. Sampai dinginnya kaki Nabi itu aku rasakan di dadaku, kata Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi SAW? Afala adullukuma ala mimma huwa khairun lakuma minal khadim. Kalian mau nggak aku kasih amalan yang lebih baik buat kalian berdua daripada pembantu? Jamaah, mau masuk surga harus berjuang. Nggak dikasih pembantu Fatimah, dikasih doa. Idza awaituma ila firashikuma. Kalau kalian tidur,
lagi berangkat ke tempat tidur kalian, maka bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Putrinya Nabi gak dikasih pembantu. Dan dia wanita termulia. Allahu Akbar. Makanya ya, jangan menjadikan dunia ini ukuran. Orang-orang kafir, ukurannya itu apa yang antum pakai? Baju antum, mereknya apa? Arloji antum, sepatu antum, mobil yang antum kendarai. Bahkan sekarang kalau nggak salah ada acara di TV. Anda dikasih tahu, tapi nggak pernah nonton. Jadi ada acara yang artis-artis ditanya, berapa harga sepatunya sekian, harganya berapa sekian. Nanti oh berarti dia pakai baju 20 juta. Yang dia pakai ada yang 200 juta, ini 1 miliar. Itu adalah cara pandang orang-orang tidak beriman. Di surat Al-Fajr Allah mengatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia apabila diberi nikmat oleh Allah Jalla Jalaluh, diluaskan rizkinya, Masya Allah, dikasih jabatan sama Allah, dimuliakan orang ini, dipandang oleh masyarakat, dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku, kata dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Kalau diuji sama Allah, disempitkan rizkinya, di PHK dari tempat kerjanya, diusir dari kantornya, dia mengatakan Allah menghinakan aku. Kalla, bukan kayak gitu ukurannya. Bukan jamaah. Haibati fillah, Allah sudah memastikan kalau surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Akhirat itu kalau antum mau masuk surga, antum harus bertakwa. Dan Allah turunkan Al-Quranul Karim, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Sekarang kalau antum mau masuk surga, jadi orang yang bertakwa. Jangan dipikir orang miskin itu bertakwa, enggak juga. Ada orang miskin yang enggak sholat, ada orang kaya yang Masya Allah, yang ahli ibadah. Subhana man sabbah ar-ra'du wa bihamdi. Allahu Akbar jamaah. Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini jadi manfaat buat kita semuanya. Jadi bisa jadi orang miskin masuk neraka, bisa jadi orang kaya masuk surga dengan kekayaannya. Makanya yang penting ukurannya mau masuk surga bertakwa kepada Allah. Ustaz, ana mau jadi orang bertakwa Ustaz, baca Quran, belajar, cari tahu gimana nih jadi orang yang bertakwa. Antum kalau melihat di dunia ini ada festival ini, ada perlombaan ini, ada perlombaan ratu kecantikan dunia, ada perlombaan apa lagi? Orang yang paling kuat umpamanya. Mereka untuk menjadi itu, mereka baca buku jamaah. Ada namanya buku panduan. Dikasih mau jadi ratu Miss Universe. Ini panduannya. Seleksi. Indonesia wakilnya berapa? 1 orang cuma. Kalau jadi Miss Universe masuk surga. Mereka
terlalaikan jamaah dengan tujuan hidup mereka. Sebagian orang itu hidupnya itu tidak lebih seperti seekor kerbau yang dia pikirkan perut dan yang di bawah perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada buku panduan. Untuk menjadi seorang idola atau lulus PNS aja. Sekarang berapa banyak orang yang daftar jadi CPNS, yang diterima berapa? Mereka berlomba-lomba, mereka baca penuhi persyaratan semuanya. Diminta ijazah, dia kumpulkan ijazah. Diminta foto 4x6 4 biji, dia foto, dia masukkan ke sana. Masukkan ke internet, dia masukkan ke sana semuanya. Karena dia tahu ini persyaratannya. Antum mau masuk surga, Allah turunkan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Surga hanya buat orang-orang yang bertakwa. Antum mau sholat sebanyak apapun, kalau antum nggak bertakwa, nggak akan diterima sholat antum. Antum mau sodakoh sebanyak apapun, kalau antum tidak bertakwa, nggak ada gunanya sodakoh antum. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Orang berlomba-lomba di Idul Adha berkorban. Apa kata Allah? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tuh nggak menerima darahnya, dagingnya enggak. Yang diterima itu ketakwaan kalian. Jadi persiapkan untuk bertakwa. Hudal lil muttaqin. Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah ini, Allah sudah sebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, alhamdulillah, anak izin minum dulu jamaah. Bismillah. Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dengan yang gaib. Apa saja yang gaib dia beriman. Dia beriman kepada Allah yang dia tidak melihatnya. Dia beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang dia tidak melihatnya. Dia beriman kepada surga dan neraka yang dia hanya mendengar cerita tentangnya. Orang bertakwa itu percaya kalau nanti itu akan ada timbangan di padang mahsyar. Timbangan itu memiliki 2 daun timbangan. Bukan seperti timbangan digital. Enggak. Ada 2 daun timbangan. Dia percaya bahwa nanti akan ada pembagian kitab di padang mahsyar. Percaya. Sehingga ketika Allah ceritakan di surat Al-Haqqah gambaran tentang masa depan, bagaimana pembagian kitab itu, Allah mengatakan fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha'umuqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, apa kata dia? Kalian baca bukuku ini. Baca nih, baca rapotku ini. Kok sombong banget ya? Dia mengatakan itu. Ya, hari itu engkau pantas kalau dapat kitab dengan tangan kanan untuk teriak mengatakan itu. Orang ini mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Aku yakin. Maka itu yang membuat dia berani mengatakan itu. Beriman dengan yang gaib. Maka di sini kita perlu menumbuhkan keimanan kita. Beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Beriman kepada malaikat. Ada malaikat-malaikat yang namanya disebutkan. Kita harus percaya dengan nama-namanya. Ada malaikat namanya Israfil. Ada malaikat Mikail. Ada malaikat Jibril atau Jibril. Ada malaikat Malik, penjaga neraka. Ada. Antum harus percaya dengan semua kejadian.
yang gaib yang Allah ceritakan kepada kita. Baru antum jadi orang beriman, orang bertakwa. Itu yang pertama. Iman urusan hati. Kemudian yang kedua sifatnya wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Di sini para ulama tatkala membahas antara melaksanakan sholat sama mendirikan. Mendirikan itu berarti dia menyempurnakan sholat. Nggak asal sholat. Banyak orang di antara kita ya yang memang sholat itu, kenapa antum sholat? Ya dari dulu anak diajarin sholat Ustaz. Ruh kenapa dia sholat belum ada di hatinya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, bangun Bilal, bikin kita istirahat dengan sholat." Kalau orang ke tempat rekreasi untuk istirahat, Nabi itu ketika azan dikumandangkan, itu waktu istirahat. Bisakah kita hadirkan itu di hati kita? Ketika masuk waktu sholat, ya Allah, sholat aku ya Allah. Dia datang ke rumah Allah. Hatinya itu memang bergantung di rumah Allah. Kemanapun tubuh dia. Ada di pasar, ada di pabrik, ada di kantor tempat dia kerja. Tapi jantung dia mu'allaqun bil masajid. Bergantung di rumah Allah. Ketika dia lihat masjid, ya Allah ingin banget ya. Tidak menunda-nunda waktu sholat. Yuqimunas shalah. Yang sudah sholat alhamdulillah. Tapi antum pelajarin lagi. Kira-kira sholat anak udah bener enggak Pak Ustaz? Antum pelajarin. Nabi SAW pernah sholat. Kok nggak ada mimbar di sini? Memang nggak ada mimbar. Oh di belakang sana. Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar. Di atas mimbar sholat. Kenapa? Agar para sahabat belajar, kata Nabi SAW. Bagaimana sholat yang benar. Pernah ada sahabat masuk masjid. Nabi sedang dalam masjid. Dia sedang sholat. Habis sholat, datang menjumpai Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Salli, fa innaka lam tusalli. Kau sholat, kau belum sholat tadi. Dia bingung. Tadi ruku, sujud, duduk, doa, apa. Nggak dianggap sholat. Sholat lagi dia. Selesai sholat, datang jumpai Nabi SAW. Salli fa innaka lam tusalli. Kau sholat, kau belum sholat. Astagfirullah. Sholat lagi dia sholat. Sampai 3 kali. Bisa dibayangin ketika orang sholat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana indahnya sholat dia. Selesai dia assalamualaikum, datang lagi. Harapan dia, ya Nabi mengatakan Masya Allah bagus salatmu. Enggak. Salli fa innaka lam tusalli. Engkau belum salat, salat lagi. Kata sahabat, ya Rasulullah, la uhsinu ghairu hadhi. Aku nggak bisa lebih baik daripada yang kau lihat tadi itu. Itu paling baik salatku. Fa'allimni, ajari aku Nabi. Belajar. Minta sahabat ini belajar supaya sholatnya benar. Kenapa? Mau masuk surga. Antum subhanallah ikut training di sana, kepingin jabatannya naik. Kata kantor kalau mau naik jabatannya ikut training. Sekolah lagi, sekolah lagi. Berapa banyak orang yang sekolah lagi hanya ingin gajinya nambah. Tapi antum tidak pernah mau sekolah lagi untuk memperbaiki sholat antum. Bahkan sebagian masyarakat kalau bicara sholat, udahlah, nggak usah bicara sholat bener apa enggak. Yang penting itu sholat. Yang salah itu yang nggak sholat. Subhanallah, betul ucapan dia, tapi kurang tepat. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat, masuk neraka wail. Mereka sholat celaka, apalagi yang nggak sholat selesai. Penghuni neraka sudah. Ustaz, jangan menvonis orang masuk neraka. Ustaz. Enggak. Allah itu mengatakan kepada penghuni neraka, masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka saqar?
Apa kata mereka? Lam naku minal musallin. Kita nggak sholat waktu di dunia. Sakor buat mereka yang tidak sholat. While buat orang yang sholat. Tapi nggak benar sholatnya. Sholat tapi nggak benar. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat lalai. Tidak iqamatus sholat. Waktunya lalai. Gerakannya lalai, hatinya tidak hadir ketika sholat. Antum kalau sering sholat, kemudian lupa dengan jumlah rakaat, antum harus sering-sering istighfar. Berarti antum lalai sholat. Ana merasakan, ketika kita masuk sholat, apalagi telat ya, masbuk, masuk masjid, Allahu Akbar, imamnya tahiyat. Ini rokaat keberapa? Lalai berarti antum. Ketika masuk, hati antum nggak ada di sana. Gimana akan diterima sholatnya? Tapi kan sah sholatnya Ustaz. Kalau bicara sah. Tapi kita berharap pahala. Ada orang yang sholat 4 rokaat, terhitung cuma mungkin 1/10 dapat pahala. Karena orang tidak akan mendapatkan pahala kecuali yang akal dia ada di sholat dia. Ketika dia baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Hadir dia. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ketika bangkit i'tidal. Imamnya mengatakan Sami Allah liman hamidah. Allah menerima bagi siapa yang memujinya. Engkau mengatakan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Kita kadang-kala sama sekali. Kadang-kala ada imam yang agak panjang iktidalnya. Dia baca hamdan thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainihima min syai'in ba'd haqqu ma qala al-abdu. Ini imam lama banget, apa lupa ya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wallahi jemaah, kita ini sahun, lalai jemaah. Antum kalau sudah bisa menikmatin rukuknya imam, sujudnya imam, bacaannya imam. Ketika imam membaca surat panjang, itu antum ingin imamnya tidak berhenti membaca. Tapi ada orang sholat maghrib atau sholat isya imamnya baca sabbihisma rabbikal a'la. Aduh, kok enggak inna a'tainakal kautsar. Subhanallah. Sahun, lalai. Maka antum rukunnya dipelajarin. Ada yang wudunya enggak sempurna. Wudu yang pakai baju panjang nih jemaah. Ingat, wudu itu sampai siku. Ada orang yang wudhu cuma sampai sini. Karena pakai baju panjang, susah. Makanya antum kalau pakai baju panjang ya hati-hati, nggak apa-apa. Basah nggak apa-apa bajunya. Yang penting sah wudhunya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Ya Allah, kalau dengar hadis ini atau baca hadis ini, takut gitu jemaah. Innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun salat jemaah. 60 tahun sholat, walam tuqbal lahu sholah, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Antum jangan bangga dengan amal antum, belum tentu diterima jemaah. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Asal sholat. Itu tolong dipelajarin. Syarat diterimanya amalan itu 2. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Alladzina hum yura'un. Ini orang riya. Masya Allah. Sholat Masya Allah. Orangnya bagus. Sholatnya sesuai dengan sunnah. Dia lihat kanan kiri. Aduh banyak orang. Allah. Waduh ini orang sholatnya bagus banget. Sesuai dengan sunnah. Dan antum harus lihat. Kadangkala antum kalau jadi imam, Masya Allah.
Jadi imam bacaannya amma yatasaalun, masbuk qul huwallahu ahad. Itu kenapa kalau jadi imam panjang bacaannya, kalau masbuk kok qul huwallahu ahad. Ustaz, ad-din yusr, agama itu mudah Ustaz, nggak boleh kita merepotin. Maka hati-hati jam. Wa yamna'unal ma'un, ini orang sholat masya Allah ibadahnya, tapi dia hubungannya tidak baik dengan tetangganya. Yamna'unal ma'un, pelit, bakhil. Tetangganya mau pinjam selang nggak dikasih pinjam, mau pinjam motor, sewa motor, mobil sewa, disewakan mobilnya. Wa yamna'unal ma'un, antum nggak pakai mobilnya, tetangga butuh, sakit, kasih kuncinya, fadhol, ini STNK, PKB kalau butuh anak kasih juga. Wallahi jemaah, artinya orang yang sholat celaka dengan sholatnya itu, ternyata dia hubungan sama Allahnya buruk, sama makhluk juga buruk dia. Maka kita perlu perhatikan. Di sifat yang ketiga buat orang yang bertakwa, Allah katakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan mereka berinfak. Bukan uangmu, bukan. Maka orang yang berinfak jangan sombong, ini uangku Ustaz. Lah, Allah yang kasih sama itu. Makanya sangat menakjubkan kalau ada orang pelit sedekah jam. Padahal Allah katakan wa mimma razaqnahum, tuh dari apa yang kami kasih mereka berinfak, bukan milikmu itu. Aku yang kasih sama kau. Antum, kalau anak kasih duit 1 juta, nih duit 1 juta ya, nanti kalau ada orang minta-minta kau kasih. Sudah, antum pegang 1 juta. Ada orang minta-minta, antum kasih enggak? Kenapa? Karena duit dari ana kan? Iya. Kok ada orang pelit, duit bukan milik dia? Tapi itu manusia jemaah. Maka Allah ingatkan selalu, mimma razaqnahum, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan, kami yang kasih rizki. Dan subhanallah, Allah tuh nyuruh kita sedekah dari uang yang Allah kasih kepada kita. Kalau ada orang jamaah, masya Allah jamaah, kita itu kadang-kadang lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah. Ada orang minta-minta, anak nggak bawa duit. Anak punya sohib, antum bawa fulus kata dia. Bawa berapa? 10 juta. Anak pinjam duitnya 10 juta. Anak pinjam 10 juta. Nanti anak bayar 100 juta. Riba jamaah. Enggak, dia enggak ngomong jemaah. Tapi antum tahu orang ini kalau pinjam duit selalu tepat bayarnya dan selalu ditambahin sama dia. Pinjam 10 juta. Subhanallah, besoknya antum dikasih 100 juta sama itu orang. Allah jazakallah khair, syukran. Enggak riba kan? Enggak, kan enggak ada akad lah. Enggak riba kalau enggak ada akadnya jemaah. Besoknya anak ketemu sama orang itu, syuf, ini anak nggak bawa duit lagi, antum bawa duit, anak bawa 100 juta, anak pinjam 100 juta. Fadol 100 juta. Jadi 1 miliar insyaallah. Fadol antum kasihkan. Tuh Allah Jalla Jalaluhu mengatakan in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum. Kalau kalian ngutangin Allah, sampai bahasanya itu ngutangin ya, Ma. Saya kalau ngasih hilang pikirnya orang. Anak kalau ngasih hilang, tapi kalau berhutang kan pasti dia bayar. Allah sampai bicara utang jemaah. Sudah engkau utangin aku kata Allah. Akan Allah kasih ganti yang lebih baik. Makanya jangan pelit jemaah. Dan sedekah itu nggak harus orang kaya. Nggak harus. Nabi SAW mengatakan ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Setengah, bukan 1 butir kurma, setengah butir kurma. Sampai seperti itu Nabi SAW. Oleh karena itu di surat Ali Imran ketika Allah mensifatin orang-orang yang bertakwa, apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak dalam kondisi suka dan duka. Dalam kondisi lapang dan sempit. Nggak pernah dia lihat orang butuh sedekah dia keluarin.
Selama dia mampu, dia bantu orang. Itu orang bertakwa. Karena dia tahu, yakin Allah mau kasih ganti. Jemaah. Pernah sahabat Nabi, kita sampai jam berapa? Sampai Isya. Bismillah. Sampai mana kita jemaah? Sampai maghrib, sampai Isya. Nah, sahabat Nabi. Datang dia membawa 1 ekor onta. Yang sudah pakai pelana. Siap untuk berperang di jalan Allah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Ini onta buat di jalan Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah. Nanti pada hari kiamat Allah akan kasih ganti buat engkau 700 ekor onta. Kulluha makhtuma. Semua pakai pelana yang bagus-bagus. Dikasih ganti sama Allah. Terus antum nggak mau sedekah? Zat katanya nggak boleh mengharap balasan. Allah yang mau balas. Tapi jangan minta balasan hanya dunia. Minta akhirat. Taib, udah sifat yang ketiga. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang bertakwa itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman dengan Al-Quran semuanya. Jangan sampai seperti orang-orang kafir, nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Oh, kita beriman dengan yang sebagian kita nggak beriman. Ada di antara kita. Kalau ayat tentang ta'addud, poligami, oh ana beriman. Ana cocok ini Ustaz, betul. Ini syariat yang benar ini Ustaz. Nah, Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha ruba, Allahu akbar. Syariat yang bagus ini Ustaz. Tapi kalau disuruh berjihad, aduh Ustaz, ini kayaknya bukan zamannya. Suruh sedekah, suruh sholat, suruh yang lainnya. Jamaah, kita disuruh menerima agama Allah ini secara kafah. Apa aja yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan agama Allah ini sempurna. Kalau ada orang yang berbicara, udah agama nggak usah ngurusin urusan dunia. Gimana? Islam nih Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin. Semut merasakan rahmatnya Islam. Islam itu bukan hanya di masjid. Sampai di tempat tidur diatur bagaimana posisi tidur antum. Masuk toilet diatur antum gimana cara masuknya. Menghadap kemana diatur oleh Islam. Maka banyak orang-orang Islam yang dia berdagang umpamanya, tapi nggak tahu ajaran Islam. Belajar ekonomi kapitalis. Kuliah 4 tahun ekonomi Ustaz. Alhamdulillah. Antum terus lulus ekonomi apa? Ana mau jualan cilok Ustaz. Nggak perlu kuliah antum jualan cilok. Enggak, untuk hitung-hitungannya Ustaz. Supaya astagfirullah. Belajar ekonomi Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu sering datang ke pasar. Dia kasih tahu kepada pedagang-pedagang, tafaqahu, kalian belajar nih sebelum dagang apa belajar. Kalau enggak nanti kalian melakukan riba, enggak sadar. Ada orang yang masya Allah sholat 5 waktu ya Ustaz. Riba, aduh riba itu zaman dulu haram Ustaz. Sekarang kan bunganya enggak terlalu besar Ustaz. Ingat. Di surat Al-Baqarah ayat 275, 76, 77, 78 Allah jelaskan tentang bagaimana berdagang yang sesuai. Bagaimana riba yang diharamkan. Jangan engkau mau sama poligami, nggak mau sama riba. Nggak usah, ini berbeda Ustaz. Semuanya dari Allah. Dan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan. Oke, di ayat terakhir di surat Al-Baqarah yang dianjurkan dibaca sebelum tidur, apa kata Allah?
Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu baru orang bertakwa. Semua yang diturunkan kita beriman. Ini Al-Quran, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, semuanya diturunkan. Walaupun yang sekarang sudah mengalami perubahan, kita percaya itu juga. Tapi Allah pernah menurunkan kitab-kitab itu kepada nabi-nabi yang Allah utus. Kemudian sifat yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Nih, iman dengan hari akhir, jamaah. Iman dengan hari akhir ini adalah motivator atau yang mendorong kita untuk beramal. Antum datang ke tempat ini nih, dapat apa antum? Dikasih fulus antum. Pulang dapat 100 ribuan. Nggak ada. Orang-orang ketika adzan subuh dikumandangkan, dia bangun, dia tinggalkan kasurnya, berangkat ke masjid, pulang dari masjid dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi kenapa dia melakukan itu? Wabil akhirati hum yuqin. Dia percaya, bentar lagi kan mau hancur dunia ini, Ustaz. Anak kerja aja dari pagi sampai sore anak kerjakan, Ustaz. Jam 7 berangkat kerja, jam 4 anak pulang, tiap hari kayak gitu. Padahal digaji berapa, Ustaz? Masa dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, anak nggak datang, Ustaz. Padahal Allah sediakan setiap langkah anak ke masjid itu dicatat. Inilah beriman dengan hari akhir, jamaah. Maka kita perlu pelajari tentang perjalanan setelah kematian. Utsman bin Affan itu pernah di atas kuburan meneteskan air mata. Lalu ditegur sama teman-temannya, ya Utsman, engkau itu dibacakan ayat-ayat tentang neraka, tentang surga, engkau nggak menangis, di atas kuburan engkau menangis. Engkau tahu Rasulullah SAW mengatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan ini persinggahan pertama menuju akhirat. Itu persinggahan pertama. Maka antum harus ingat. Di sini anak akan memulai perjalanan yang lebih panjang. Yang bekalnya harus lebih banyak. Lalu Allah mengatakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tuh orang yang memiliki sifat-sifat yang tadi dibacakan, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Mir rabbihim. Dan mereka orang-orang yang sukses. Selesai. Insya Allah kita masuk surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Itu doa seringkali Nabi bacakan di majlis untuk para sahabatnya. Antum pelajari itu doa apa artinya. Minta semua bekal menuju ke kampung akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, jemaah. Ana berikan kepada pembawa acara. Fadhil. Silakan bagi jemaah yang memiliki pertanyaan, bisa dituliskan pertanyaan di secari kertas yang bisa diestafetkan ke depan. Ustadz Affan mau bertanya, apa kewajiban anak laki-laki terhadap orang tuanya, ibunya? Sedangkan anak laki-laki di sini sudah sukses tapi lupa terhadap ibunya. Wallahi jamaah, hidup ini ujian. Seorang ibu yang membesarkan anaknya
hendaklah berharap kepada Allah pahala. Jangan berharap kepada anaknya. Karena kalau kita berharap kepada manusia yang ada sakit hati. Anak ada yang lupa dengan orang tuanya. Padahal orang tua itu, khususnya ibu, adalah pintu surga yang paling indah. Pernah datang kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu seorang yang mengeluhkan, ibuku menyuruhku menceraikan istriku. Apa kata Abu Darda? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ummu awil walidatu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu, ibu itu pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfadhu. Kalau engkau mau, engkau buang itu pintu atau engkau jaga itu pintu. Dan ingat, anak-anak ini, anak laki khususnya, walaupun engkau sudah menikah, pangkatmu tidak akan pernah berubah. Engkau itu tetap anak buat ibumu. Dirimu dan hartamu itu milik orang tuamu. Namun juga orang tua harus sadar. Ibu juga harus mengkoreksi dirinya. Kenapa anak-anak kok durhaka kepada dia? Mungkinkah dia dulu durhaka kepada kedua orang tuanya? Sehingga Allah beri hukuman di dunia. Karena tidak ada hukuman yang lebih pantas disegerakan di dunia dengan apa yang Allah tambahkan nanti di akhirat daripada al-baghyu wa qati'atur rahim, kezaliman dan memutuskan silaturahim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Ayah saya 3 minggu yang lalu meninggal. Rahimahullah. Apakah ada cara untuk membersihkan harta gharar dari gharar dan riba ayah saya karena hartanya bercampur dengan yang halal? Dan bagaimana cara agar berbakti kepada ayah saya rahimahullah? Ustaz doakan agar ayah saya diampuni dosanya dan doakan ana yang jadi tulang punggung karena ana harus mengurus ibu ana yang sudah 2 tahun sakit dan 2 adik yang masih sekolah. Moga Allah mudahkan buat antum semuanya. Iya. Kalau di harta itu ada yang milik orang, antum harus balikin. Ada yang milik orang di harta orang tua, antum balikin kepada pemiliknya. Utang-utang ayah antum lunasin. Kemudian kalau memang harta itu cukup banyak, sepertiganya kalau bisa antum wakafkan buat orang tua antum. Sudah berikan kepada masjid, sekolahan atau apa. Dan antum jangan takut ketika tinggal mati orang tua. Karena yang ngasih rezeki sama antum itu bukan ayah. Ini juga kita harus punya keyakinan. Istri harus yakin kalau yang memberikan rezeki kepada dia bukan suaminya. Artinya kalau suaminya mati, dia kebingungan. Innallaha hayyun la yamut. Allah tuh maha hidup dan Allah tidak mati. Maka jangan takut. Tinggal bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka utang-utang ayah antum selesaikan dan banyak-banyak istighfar buat ayah antum. Semoga Allah mengampuni orang tua kita semuanya. Bagaimana cara memisahkan diri dari imam yang bacaannya tidak benar? Sedangkan jika sholat sendirian di masjid itu takut menimbulkan kegaduhan. Bolehkah dalam kondisi seperti ini sholatnya di rumah atau menunggu jamaah selesai dulu? Iya jamaah. Kita tahu sholat itu ada rukun dan syaratnya. Kalau imam itu sholatnya sah di dirinya, maka sholat makmum sah, bermakmum kepada imam. Bacaan Al-Fatihahnya benar, ya kita sholat di belakang dia, nggak apa-apa. Ustaz, cuma dia itu Ustaz, tajwidnya kurang bagus Ustaz, masih bagusan ana Ustaz. Ini masalah.
Jadi ingat, ada bacaan yang memang kalau salah membacanya bisa merubah arti, bisa nggak sah sholatnya. Kita nggak boleh bermakmum kepada imam seperti itu. Imam yang nggak tumak ninah, baru rukuk langsung berdiri umpamanya, memang nggak sah. Kita mufaraqah, kita memisahkan diri dari imam ketika itu. Terus gimana kalau di masjid? Antum cari masjid yang lainnya. Kemudian kita berusaha untuk datang ke takmir masjid, ya, menjalin hubungan baik dengan pengurus masjid untuk mengganti imam. Karena kesian dengan yang lainnya kalau sholatnya nggak sah, jemaah. Masa kita biarkan? Antum berarti individualisme, cuma mikirkan diri sendiri. Seorang mukmin itu menjadi lentera dimanapun dia berada. Dia menerangi yang lainnya. Maka nasihat ana, antum berusaha untuk mendekati pengurus masjid, ngobrol sama mereka. Mungkin antum tawarkan, ini ada imam yang bagus, ini itu. Mungkin bisa menggantikan imam yang ada. Karena di Indonesia kan memang belum ada standar imam. Pulang haji jadi imam sudah. Bacaannya benar nggak benar? Iya jemaah. Sampai ada yang pulang haji karena di Mekah Madinah ini nggak baca bismillah jemaah. Bismillahnya sir. Dia pulang haji disuruh jadi imam. Allahu Akbar. Langsung dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah disirkan sama dia. Habis sholat jamaahnya, nggak sah sholat kita tadi. Ulangin. Kenapa? Imamnya nggak baca bismillah. Kita nggak dengar dia baca bismillah. Akhirnya mereka mau ngulangin sholatnya jamaah. Apa kata imamnya? Oh, kalau kamu karena imamnya nggak keras baca bismillah ngulangin, nanti kalau haji ngulangin terus kamu. Karena di Mekah di Madinah sir terus jemaah. Apa benar kata dia? Iya kata dia. Ya ini. Oleh karena itu imam itu ada standarnya jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal imamu dhamin. Imam itu tanggung jawabnya besar. Bukan untuk berbangga-banggaan diri. Ada jadi imam masuk ke tempat pengimaman, Allahu Akbar, jamaahnya pasti semburat jemaah. Seharusnya imam tunggu dulu, sawu sufuwakum, sofnya rapatkan. Dan sebagian masjid itu masya Allah, anak senang banget imamnya itu mengatakan sawu sufuwakum fa inna tasfiyatas sufuh min iqamatis shalah. Makmumnya serentak mengatakan sami'na wa ata'na, tapi nggak ada yang merapatkan sof jemaah. Cuma ngomong doang, ada ngomong lu, kok kayak gini ada ngomong. Ya mungkin tadi kurang ilmu. Tugas kita adalah bagaimana berbagi ilmu jemaah. Naam. Bolehkah di tempat kerja ada sistem penambahan gaji untuk orang dan karyawan yang berprestasi dan pemotongan gaji yang bekerja tidak sesuai job disk atau deadline? Iya, job. Tetapi sistem ini dibuat atas keputusan owner. Owner saja di awal kontrak dan diberitahukan hanya sekali di awal kontrak. Tujuannya agar disiplin kerja. Insya Allah nggak ada masalah jamaah. Karena bukan kezoliman ini. Memang antum gajinya dikurangin karena antum melakukan pelanggaran. Masuk, akadnya kan kerja jam 7 sampai jam 3. Antum masuk jam 8. Pulang jam 2. Potong gaji, oh zolim. Anak tuntut pada hari kiamat nantinya. Antum yang zalim. Makanya kontrak itu penting. Kontrak itu, teken kontrak, antum harus baca. Kebanyakan kita itu jamaah, kalau download aplikasi, kemudian kan ada syarat dan ketentuan. Terakhir setuju dan tidak setuju. Antum kan nggak baca kan? Setuju. Antum nggak tahu ternyata syarat ketentuan itu semua pulsa antum diambil sama dia. Antum ridho, seharusnya sudah setuju antum. Barakallahu fikum. Saya membeli rumah dengan menyicil selama 3 tahun. Sekarang baru berjalan 1 tahun dan baru diketahui bahwa rumah yang saya beli dari si A ternyata sedang dicicil oleh si A ke bank. Kemudian si A menawarkan kepada saya untuk melanjutkan cicilannya ke bank dengan keuntungan saya mencicilnya bisa lebih panjang.
Pertanyaannya, apakah diperbolehkan pindah transaksi yang asalnya ke si A jadi ke bank? Wallahu a'lam jamaah. Yang jelas antum ini transaksinya tetap riba. Kalau transaksinya tidak riba nggak apa-apa. Artinya dalam Islam itu ada jual beli kredit. Umpamanya ana beli motor, kredit boleh. Asalkan sesuai dengan syariat. Tidak ada riba di dalamnya. Setelah ana beli, lalu ana jual, boleh ana jual. Karena barang itu milik ana. Walaupun ana belum lunas. Karena itu barang yang udah milik ana. Ana nyicil ke dia. Antum nyicil ke ana nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah kalau sudah ke bank ini antum melakukan transaksi riba. Sudah. Maka seharusnya antum tinggalkan. Nah, ini kalau sudah ke bank, wallahu a'lamnya, sudah riba dan antum segera lunasin dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, riba ini nggak main-main, jamaah. Ketika seorang meremehkan dosa, ternyata sanksinya itu lebih berat. Dirhamun riba. Dirhamun riba, 1 dirham riba. Yang dilaknat riba ini bukan hanya yang makan, jamaah. Ana punya duit 1 juta, antum bayar 1,5 juta sama ana. Yang dilaknat bukan ana yang makan 500.000, antum yang ngasih ana sama ana dilaknat. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dirhamun riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamuhu asyaddu min 36 zanya. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. 1 dirham riba. Hati-hati antum kepingin masuk surga. Sedangkan Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di kampung ini, wallahu alam, di kampung di Ciamis ini. Apa nama tempatnya ini? Syakalan. Hah? Icakan. Insyaallah dapat hadiah. Icakan. Tapi icakan. Kalau di kampung itu banyak riba yang keliling, jamaah. Yang bawa kitab, naik motor dia sama tasnya, lalu assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung dia keluarkan kitabnya, bismillah, mau bayar berapa sekarang? Dan itu di pandangan masyarakat bukan dosa, dianggap biasa. Padahal Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman. Kalau enggak beriman, makan itu riba. Fa in lam taf'alu. Kalau kalian ngaku beriman kemudian kalian tidak meninggalkan riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka siap-siap Allah mengumumkan perang sama kalian. Maka tolong ibu-ibu biasa di kampung ya yang melakukan riba, akad riba, tinggalkan. Belilah sesuatu yang memang antum butuh dan antum memiliki biayanya. Nggak punya jangan beli. Barakallahu fikum. Ada seorang anak lelaki, ibu kandung dan ayah kandungnya wafat saat dia baru lahir. Kemudian anak itu diasuh oleh orang lain dari bayi sampai dewasa. Kini si anak tidak pernah disusui atau disusukan pada saudaranya. Kini anak itu sudah dewasa dan sang ibu yang mengasuhnya sudah renta dan sakit, butuh bantuan dalam aktivitasnya. Adakah keringanan bagi anak ini atas hukum bersentuhan dengan bukan mahram saat membantu ibu asuhnya yang sakit? Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Jamaah, mahram itu tidak akan pernah bisa berubah. Mahram ya mahram, bukan mahram maka bukan mahram. Tapi ada kondisi-kondisi darurat. Maka nasihat ana buat antum segera menikah yang bertanya. Supaya istri antum bisa membantu ibu asuh antum. Karena kadangkala ada hal-hal yang nggak boleh antum melakukan hal itu. Jadi butuh sesama wanita yang melakukan. Maka apalagi sudah sepuh ya sebenarnya. Tadi ada hal-hal yang memang darurat. Namun tetap antum berusaha untuk
segera menikah supaya ada yang mendampingi ibu asuh antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apa hukum pakai cadar? Apakah wajib? Masya Allah. Iya, hukum cadar diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mewajibkan, sebagian mensunnahkan. Istri-istri Nabi semua pakai cadar. Tapi ada sebagian sahabat wanita yang nggak pakai cadar. Maka dari sini para ulama mengatakan cadar itu sebuah kemuliaan, sebuah fadilah yang mulia. Kalau antum pakai cadar itu lebih mulia. Kalau nggak pakai cadar, ya nggak apa-apa. Asalkan tidak bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Antum kalau nggak pakai cadar, jangan pakai lipstik, pakai sido warna hijau, apa. Kadang juga ada yang bercadar seperti itu. Hati-hati. Orang bercadar kelebihannya, dia boleh bersolek wajahnya, tapi kan ketutupan sama dia. Ketika berjumpa dengan sahib-sahibnya, dia bisa buka cadar. Karena sesama wanita nggak apa-apa, dia buka. Jangan perempuan sesama wanita tetap pakai cadar. Wajib pakai cadar. Antum udah hukumnya diperselisihkan para ulama, apalagi sesama wanita buka cadarnya. Nggak pakai kerudung nggak apa-apa, sesama wanita. Barakallahu fikum. Ini yang tanya jamaah, Maryam dari perumahan Cikurubu. Cikurubu umurnya 8 tahun jemaah, Masya Allah. Ini dari Khadijah umur 11 tahun dari perumahan Cikurubu juga. Subhanallah jemaah. Tadi 4 wanita yang termulia di surga, Maryam, Khadijah, Asia, sama Fatimah. Ini yang bertanya sudah 2 nih, Maryam sama Khadijah. Nah, Ustaz, apakah kalau mau turun dari ruku, apakah juga boleh mendahulukan lutut daripada tangan? Boleh dua-duanya. Masalah khilaf di antara para ulama jamaah, mana dulu yang harus didahulukan, tangan apa lutut? Anda lihat yang lebih kuat pendapat tangan dulu, tapi yang mau lutut dulu pendapat itu juga kuat jamaah. Jangan saling menyalahkan dalam hal ini. Barakallahu fikum. Bolehkah saya mendawamkan surah Asy-Syura ayat 19 untuk niat melancarkan rezeki dunia dan akhirat? Yang mana jamaah? Hah? Surat Asy-Syura ayat 19. Nah, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Masya Allah. Allah itu maha lembut dengan hamba-hambanya. Allah memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz. Dan Allah maha kuat dan maha perkasa. Saya mengamalkannya sudah puluhan tahun dan terbukti banyak keajaiban terjadi, seperti ketika tidak ada uang, saya baca ayat ini tiba-tiba ada saja uang yang datang. Bahaya jemaah. Dan semua yang mendawamkan kakek, saudara, paman juga mengakui dapat keajaiban ini. Kalau tidak boleh, bolehkah niat didawamkan untuk baca Al-Quran saja? Jemaah, artinya ayat-ayat Allah turunkan itu sebagai petunjuk buat kita. Ketika antum membaca ayat ini, membaca nama Allah dengan niatan ana baca supaya ana ingat dengan kebesaran Allah ya Ustaz. Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ana betapa cintanya dengan ayat ini karena kandungannya yang dalam sekali. Antum baca nggak apa-apa. Tapi kalau baca Allah latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz, dilihat belum keluar duitnya. Allah latifun bi'ibadi, enggak seperti itulah jemaah. Artinya ayat-ayat Allah antum baca. Ketika antum lagi susah, antum ingat ayat ini, antum baca enggak apa-apa. Baca. Atau firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat-ayat ini Allah turunkan sebagai petunjuk
Dan ada di antara ayat-ayat itu yang merupakan doa isinya, yang antum boleh mendawamkannya. Dan nama-nama Allah itu termasuk yang Allah ingin kita berdoa dengan nama-namanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kau berdoa dengan nama-nama Allah yang indah itu. Jadi ketika antum mau baca ayat ini, antum baca karena kandungannya yang indah. Dan antum minta ketika membaca itu, ya Allah, aku minta rezeki kepadamu ya Allah, engkau yang maha memberikan rezeki. Maka itu nggak apa-apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi duit datang itu bukan datang tiba-tiba loh jamaah. Bukan antum dibawa apa? Bawa bantal, tahu-tahu ada fulus, enggak. Artinya ya Allah kasih rezeki ya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ustadz, saya perempuan, umur 60 tahun. Saya sering ke masjid dan kadang-kala zuhur tidak ada yang azan. Oleh karena itu saya sholat sendiri, tapi kadang-kala ada segerombolan tamu yang ikut sholat dan adzan setelah saya sholat zuhur sendiri. Bolehkah saya ikut sholat zuhur lagi dengan mereka berjamaah? Jamaah, buat wanita, sholat di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid. Walaupun di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW mengatakan sholatul mar'ati fi baitiha khairun min sholatiha fi masjidi qaumiha. Sholatnya wanita di rumahnya itu lebih baik daripada sholat dia di masjid kampungnya. Wa sholatuha fi masjidi qaumiha khairun min sholatiha fi masjidi. Kata Nabi SAW, sholatnya perempuan di masjid kampungnya itu lebih baik daripada sholat di masjidku. Kata dia. Artinya semakin dia mendekat di rumahnya itu semakin mulia. Maka nasihat anak buat ibu ini, usahakan sholat di rumah. Tapi kalau mau ke masjid nggak apa-apa. Mau ke masjid nggak apa-apa. Sholat dia di rumah itu lebih utama. Kalau di masjid dapat 27 berjamaah, di rumah kata Rasulullah SAW khairun, lebih baik daripada dia sholat di masjid. Kalau dia sholat di masjid dapat 27. Maka nasihat ana umpamanya ketika ada jamaah yang dia sudah sholat dan ada jamaah kemudian mau sholat, dia nggak perlu ikut jamaah. Dia nggak perlu ikut, dia pulang ke rumahnya, dia sholat di rumahnya. Itu lebih utama buat dia. Hadza barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, Ustadz, anak ingin nanya bagaimana hukum jual beli kucing, hewan peliharaan. Ini sebenarnya lama memakruhkan jual beli kucing. Dan pendapat yang kuat memang makruh, nggak sampai tingkat haram, sama makruh. Dan kemudian anak ini punya kucing di rumah, sama sebagian ustadz itu komplain karena kucing anak suka memecahkan piringnya. Anak udah ngomong dikunci kata dia pintunya. Sampai ada salah satu ustadz ente tulis di pintu rumah, kucing dilarang masuk. Supaya gak ganggu antum gitu loh. Anak sampai minta maaf, kucing itu anak piara bukan karena anak suka kucing. Tapi karena untuk menghindari tikus. Seperti jadi bukan kucing yang diajak tidur, enggak. Dan antum jangan sampai, kenapa dimakruhkan oleh sebagian ulama? Karena nggak ada gunanya kalau piara kucing ya, kemudian dibikin tidur sama antum. Karena kalau ada tikus lewat, dia pura-pura nggak ngelihat. Karena dia nggak diajarin nangkep tikus. Biasa digendong, dia apa, dikasih makan. Enggak, biarkan dia hidup. Sehingga dia tikus itu takut ketika ada dia, jemaah. Nah, jemaah, tujuannya itu artinya kucing ini dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan minat tawafina alaikum wat tawafa, termasuk seperti tikus yang bekas minumnya itu nggak najis. Dia itu karena dia memang kerjanya keliling di rumah-rumah jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah ada satu amalan yang dapat menghapuskan semua dosa sebagaimana perbuatan syirik yang menghapuskan amal-amal sebelumnya? Wallahi jemaah, at-taubatu tajubbu ma qablah. Tobat itu menghapuskan semua dosa yang pernah antum lakukan. Asalkan antum tobat untuk meninggalkan semua dosa tersebut. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibn Adam, law ataitani
biqurabil ardi khati'atan thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andai kata engkau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa, tapi engkau menjumpai aku dalam kondisi tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka aku akan datang dengan sepenuh bumi ini ampunan buat dirimu. Maka tobat dari segala perbuatan itu akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Makanya kita juga perlu belajar yang dosa mana, yang bukan dosa mana. Kadangkala kita 10 tahun berbuat dosa nggak tahu. Anak kira nggak apa-apa Ustaz. Antum nggak belajar. Maka pentingnya belajar supaya kita tahu mana dosa dan mana tidak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Di kampung ana kalau sholat berjamaah itu softnya tidak rapat. Sementara ana tahu rapatnya soft adalah suatu keharusan, satu kesempurnaan jamaah. Artinya kalau nggak rapat softnya, sholatnya tetap sah. Makanya Nabi SAW mengatakan fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis sholat. Termasuk bentuk dari mendirikan sholat itu dengan merapatkan soft. Apa yang harus ana lakukan? Bagaimana yang terbaik dalam menasihatinya? Nah ini penting sekali. Karena ini berbicara tentang ilmu. Kadang-kala masyarakat di kampung kita nggak tahu tentang ilmu merapatkan soft. Ketika antum datang, antum merapatkan soft. Kadang-kala dia minggir, geser sedikit. Apa yang antum lakukan? Geser juga, jangan. Karena dia nggak paham. Kalau antum geser lagi, yang ada adalah permasalahan. Antum jangan mau kemana, anak pokoknya melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Jangan, apalagi ya kayak yang bawa sejadah. Ada jemaah bawa sejadah pulang dari umroh, sejadah bagus, antum jangan naik ke sejadah dia. Antum kalau naik, bang boleh naik ke sejadah aja, izin antum. Tapi kalau orang yang ngerti, insya Allah faham. Di sini pentingnya memberikan pemahaman. Kita berusaha merapatkan soft kita. Dia lari, antum jangan kejar. Karena di Bondowoso itu ada seorang khotib Jumat mengatakan pakai bahasa Madura. Dia mengatakan salah satu tanda aliran sesat itu kalau sholat ngejar kaki. Sampai seperti itu jemaah. Akhirnya antum dipeleng. Oh ini dia lihat ngejar kaki. Oh ini katanya Pak Ustadz aliran sesat itu. Nih jenggotan ngejar kaki. Hati-hati. Maka kita berusaha dengan hikmah. Di sini pentingnya kalau antum punya tulisan tentang merapatkan soft ya, mamanya ada buletin, minta sama takmir taruh di masjid ya. Pentingnya kita menjalin hubungan baik dengan pihak masjid jamaah. Nanti ada mungkin seperti brosur yang bisa dipasang ya tentang bagaimana merapatkan soft. Semuanya bermula dari komunikasi yang baik dengan mereka. Soalnya kalau antum merapatkan soft tanpa ada komunikasi yang baik, akhirnya dia akan menjauh dari antum. Tugas kita adalah menyampaikan agama Allah. Kita amalkan. Artinya kan disuruh merapatkan soft, antum merapatkan. Dia nggak mau ya udah. Dia nggak mau, antum jangan dilebarin kakinya. Sunnahnya itu ininya juga rapat gitu loh jamaah. Jadi bukan cuma kakinya yang rapat, bahunya juga rapat. Ustadz, anak ini belum menikah dan statusnya masih anak kuliahan. Anak sebenarnya menyukai seorang akhwat karena baik dari adab dan akhlak dan agamanya. Menurut Ustadz, anak yang masih kuliah ini seharusnya seperti apa Ustadz? Soalnya ibu anak menasihati anak kalau mau menikah tunggu selesai kuliah dulu. Jamaah, sebenarnya tidak ada kontradiksi antara kuliah dengan menikah. Tapi memang menikah itu harus punya kemampuan. Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Yang punya kemampuan menikah, menikah. Tapi antum kuliah, mungkin ibu mengatakan kamu belum mampu. Yang bayarin kuliah siapa? Ibu. Terus kamu mau menikah, siapa yang bayarin kamu kawin? Ya ibu juga lah. Astagfirullah. Antum belum mampu. Makanya sebenarnya kuliah ini jamaah
ada kuliah yang hanya menambah masa pengangguran. Betul. Artinya dia itu, beberapa teman Anda tanya, antum kuliah kenapa? Ya nggak ada Ustadz, daripada di rumah, Hasan kuliah. Seharusnya antum kalau memang lihat nggak mau kuliah, kerja. Dulu jamaah orang itu lulus SD, lulus SMP bekerja. Artinya kalau kuliah hanya untuk mendapatkan ijazah, jangan. Ana Ustaz mau dapat ijazah supaya bisa ngelamar kerja. Karena persyaratan kerja harus pakai ijazah. Berarti kan antum bukan untuk nuntut ilmu. 4 tahun antum bayar kuliah itu capek, tidak menghasilkan uang, mengeluarkan uang, kerjaan juga nggak menghasilkan banyak uang nantinya. Maka kalau kuliah memang enggak Ustaz. Ana kuliah pertanian karena ana lulus ingin menjadi petani. Umpamanya. Ya nggak apa-apa, artinya ilmunya antum pakai. Sekarang kalau orang tua antum mengatakan nunggu selesai kuliah, antumnya mampu nggak menikah? Kalau antum nikah, nggak usah, ana biayai kuliah sendiri. Dan ana bisa bantu orang tua ana, dan ana ingin menikah. Insya Allah ibu antum mengizinkan antum, insya Allah. Barakallahu fikum. Apa hubungan orang yang lalai sholat dan tidak memberi dan menganjurkan memberi makan orang miskin dan menghardik anak yatim? Ya, di surat Al-Ma'un Allah mengatakan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sebenarnya hubungannya orang yang nggak suka berbagi dengan orang lain ya, orang yang pelit, itu orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Ketika Allah menyebutkan orang sholat, celaka buat orang sholat. Dilihat ternyata sholatnya riya dia itu. Kalau dia percaya dengan Allah Jalla Jalaluh, maka insya Allah dia akan jauh dari riya. Dan amalan dia ditolak ketika dia riya. Maka hubungannya orang yang lalai sholat dengan orang yang mendustakan hari kebangkitan, itu ada unsur lemahnya keimanan. Orang yang sholatnya lalai, imannya lemah. Orang yang mendustakan hari kiamat, ya nggak beriman juga. Kenapa yang percaya qadha dan qadar tidak masuk tanda-tanda orang takwa? Masuk jemaah sebenarnya. Tapi di ayat yang lainnya. Ketika bicara beriman dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Di antara yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim adalah Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal muqimina as-salah was sabirina fil ba'sa'i wad dharra. Betul ayatnya jemaah, tersalah jemaah. Was sabirin, tunggu jemaah supaya enggak salah bacanya. Walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa aqamus salata wa atuz zakata. Antum kok gak bantuan aja mah? Naam. Wal malaikati walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's. Allah sebutkan di ayat ini bahwasanya termasuk sifat orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu yang beriman dengan qadha, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menghilangkan rasa futur pada seorang yang berpendapat setiap menghadiri majelis ilmu yang disampaikan ternyata sudah dia dengar itu saja. Apalagi zaman sekarang kajian bisa dengan mudah diakses lewat internet atau YouTube. Jamaah, kajian ini nggak akan pernah berubah. Qurannya tetap Al-Fatihah sampai An-Nas.
Jadi kalau antum mau datang kajian, ustadznya nyampaikan di luar Quran, bahaya. Maka tetap kajiannya. Jadi kalau antum anak mau cari yang bid'ah, antum cari yang bid'ah, ya nggak dapet lah. Makanya sebenarnya terjadi pengulangan karena kita perlu jamaah. Hanya yang diperlukan antum itu, antum ngaji lebih serius lagi. Selama ini mungkin ngajinya antum cuma ngaji nguping. Cuma ada yang, oh anak sudah dengar. Antum datang, kalau tafsir baca tafsir. Ibnu Katsir. Selesai Ibnu Katsir baca tafsir At-Tabari. Ilmu Islam ini dalam jamaah. Dalam sekali. Maka perlu buat teman-teman yang merasa sudah bosan dengan kajian-kajian nguping, antum harus datang kajian rutin. Yang pakai kitab, yang mendalam, yang antum mencatat. Yang nanti pekan depan datang ditanya sama ustadznya. Itu yang insya Allah akan memotivasi antum untuk lebih dalam lagi. Tapi yang jelas kajian kita itu nggak ada yang baru. Nanti mau Ramadan, ustadznya nyampaikan tentang Ramadan. Nanti 10 hari terakhir Ustaz nyampaikan tentang iktikaf, Lailatul Qadar. Tiap tahun kayak gitu Ustaz. Terus antum maunya kayak apa? Astagfirullahaladzim. Nah, jadi ingat jamaah, kadang-kala kita bosan dengan kajian yang hanya memotivasi. Seperti kajian kita ini. Tapi ada kajian kitab yang memang membahas tentang hal-hal yang lebih mendalam. Antum dalami hal itu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Seorang istri melarang suaminya pergi ke sebuah kajian. Karena suaminya pernah berniat menikah lagi. Dengan menikahi salah satu jamaah akhwat di kajian tersebut. Bagaimana hukum istri tersebut? Dan apa yang harus dilakukan suami tersebut? Ini yang tanya suami apa istri jamaah? Kayaknya suaminya yang tanya ini jamaah. Jamaah, poligami itu boleh. Bagi yang mampu. Boleh bagi yang mampu. Sebagian ulama berpendapat yang nggak butuh cukup satu lah. Soalnya tanggung jawabnya besar. Antum harus adil. Tapi kalau antum merasa butuh dan mampu, tafadhol. Tapi antum harus punya ilmunya. Orang yang menikah lagi itu mengundang badai datang ke rumahnya. Dia harus siap. Antum harus siapkan istri antum. Siapkan istrinya. Dengan ilmu. Dengan fulus. Ilmu penting, fulus penting. Kadangkala sebagian perempuan, Ustaz, suami ana ini mau kawin lagi Ustaz. Sedangkan untuk uang makan kita aja gak cukup, ana bantuin dia kerja Ustaz. Dan ada yang menikah lagi gak sehat poligaminya. Kelihatan perempuan pinggir jalan, aduh bagus kayaknya. Antum nggak nundukkan pandangan. Nikah dengan karyawannya kadangkala, berarti kadangkala ada hubungan yang kurang baik seperti itu. Atau nikah dengan teman kantornya. Karena kalau memang antum mau nikah lagi, cari yang sesuai kriteria syariat, yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Kadangkala teman berzinanya, naudzubillah, dia nikahin lagi dengan mengatakan daripada anak berzina kan lebih baik nikah Ustaz. Antum harus tobat, bukan menikah. Tobat yang harus antum lakukan. Kalau antum menikah dengan perempuan itu, tapi antum tidak bertobat, tetap dosa zina itu berjalan buat antum. Dan memang sih pezina itu nggak pantas dapat wanita yang soleha, dapat pezina juga dia. Maka bagi seorang suami kalau dia mampu silahkan nikah lagi. Dia mampu melakukan adil, tafadhol. Tapi kalau nggak mampu berhenti jemaah. Cukup satu. Gimana Ustaz? Nafsu anak ini membara Ustaz. Seperti gunung yang mau meletus. Puasa sunnah. Aduh iya saya puasa sunnah Ustaz. Betul jemaah. Ada hal yang memang kita perlu belajar. Jadi antum kasih tahu istri antum. Gak boleh istri melarang suaminya datang kajian. Suami ingin menikah lagi, tafadhol.
asalkan tadi dia mampu berlaku adil, dan mudah-mudahan Allah berikan berkah di pernikahan antum kalau niat antum baik. Ustadz, Ustadz yang saya hormati, semoga rahmat Allah SWT senantiasa terlimpahkan atasnya. Antum pelit banget ngomong subhanahu wa ta'ala. Tulis subhanahu wa ta'ala. Itu antum akan dapatkan di catatan timbangan kebaikan antum. Antum menulis subhanahu wa ta'ala. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya membaca bismillah untuk berwudu ketika berada di dalam WC? Nggak boleh. Dalam WC baca bismillah. Baca bismillah ketika mau masuk WC. Tapi dalam WC antum nggak boleh menyebut nama Allah. Makanya ketika mau masuk ke WC baca doanya di luar, bukan dalam WC. Dan buat teman-teman yang nulis doa masuk WC di pintu itu, hati-hati. Pintunya itu kadang-kala masuk ke WC, ke dalam jamaah. Jadi tulislah di luar, di temboknya atau gimana ya, supaya tidak dalam WC. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan jamaah kepada pemirsa dan pendengar dimanapun antum berada. Apabila yang ana sampaikan benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.